Saudara, jelang pembukaan PON 20 Papua 2021, Stadion Lukas NMB di Jayapura, Papua semakin ramai. Pengamanan ketat diberlakukan untuk menjaga area steril dari tamu non-undangan. Aparat berjaga mulai dari luar hingga dalam stadion. Akses keluar masuk stadion juga dibatasi. Hanya tamu undangan dan relawan yang terlibat dalam upacara pembukaan yang memiliki akses yang bisa beraktivitas. Beberapa pejabat juga terlihat memantau kesiapan upacara pembukaan termasuk mengecek kesiapan pengamanan. Saudara, ada sebanyak 1.500 personel gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk mengamankan PON 20 Papua, khususnya di kota Timika yang juga menjadi lokasi pertandingan sejumlah cabang olahraga. Personel yang dikerahkan tidak hanya yang berasal dari kesatuan yang bertugas di Timika, tetapi ada juga personel BRIMOB yang didatangkan dari luar Papua untuk membantu memperkuat pengamanan. Selain ditempatkan di sejumlah venue, petugas juga ditempatkan di posko terpadu yang berada di beberapa titik di kota Timika. Dan saudara, informasi persiapan jelang pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Jayapura dan juga bagaimana pengamanan terhadap arena PON di luar Jayapura. Sudah ada jurnalis Kompas TV Angga Nuriski di Jayapura dan juga ada Irsul Panca Aditra di Mimika, Papua. Kita akan ke Jayapura terlebih dahulu dengan rekan Angga Nuriski yang melaporkan persiapan terkait dengan jelang pembukaan PON ke-20 malam nanti waktu Indonesia Timur. Angga, selamat siang. Ini beberapa undangan. Ada berapa sebenarnya, maksud kami, undangan yang akan menghadiri acara pembukaan malam nanti, dan juga bagaimana nanti pengaturannya agar tidak menimbulkan klaster COVID-19 karena 10.000 undangan. Ini jumlahnya banyak sekali, Angga. Ya, selamat siang Milu dan juga saudara. Saat ini saya sudah berada di depan Stadion Lukas NMB, tepatnya di tempat depan pintu masuk untuk penonton umum. Ya, dapat saya informasikan bahwa untuk menghadiri upacara pembukaan PON 20 2021 hanya tamu undangan yang berjumlah kurang lebih 10.000 termasuk VIP ya, termasuk VIP, menteri maupun pemimpin daerah. Nah, untuk penonton umum ini sebenarnya adalah undangan yang disebar oleh PON atau panitia besar penyelenggaraan PON 20 2021, dan mereka pun yang bisa masuk stadion adalah mereka yang sudah menerima vaksin dosis dua kali dosis vaksin dan juga melakukan tes usap sebelumnya, tandai dengan gelang berwarna merah dan berwarna putih. Selebihnya mereka masih ada beberapa orang yang mencoba masuk, namun tetap saja tidak bisa melewati screening dari petugas yang sudah berjaga di depan pintu masuk. Ada penanda untuk mereka yang memang sudah menjadi undangan yang diperbolehkan masuk ke dalam stadion dalam pembukaan PON nanti. Nah, Angga, terkait dengan pengamanan, bagaimana pengamanan jelang pembukaan PON yang rencananya nanti akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo hari ini, mengingat masih ada banyak terjadi serangan oleh kelompok bersenjata di sejumlah wilayah di Papua? Ya, untuk pengamanan sepanjang pantauan kami di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura khususnya, aparat kepolisian dibantu TNI berjaga cukup ketat ya. Terdapat sekitar kurang lebih 6.000 personil yang ada di Jayapura dan Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Mereka mengamankan PON pada umumnya, namun juga upacara pembukaan khususnya. Mereka juga dilengkapi persenjataan optimal ya untuk mencegah adanya teror dari KKB. Baik, ada pengamanan yang ketat di sana dilakukan untuk memastikan jalannya pembukaan PON nanti aman dan juga tentram tentunya. Terima kasih dari Angga di Jayapura. Saya akan bergeser ke Mimika. Di sana sudah ada Irsul Panca Aditra. Ini terkait dengan pengamanan pelaksanaan PON ke-20 juga. Irsul, selamat siang. Bagaimana Irsul peningkatan pengamanan dalam pelaksanaan PON ke-20 ini? Benar sekali nih, Lu, pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional
ke-20 tahun 2021, khususnya di klaster Mimika, ada sebanyak 1.500 personil gabungan TNI Polri yang disiagakan di Mimika. Tidak hanya personil itu tidak hanya berasal dari kesatuan yang ada di Mimika, namun juga ada didatangkan dari luar Papua seperti dari Brimob, dari Polda Riau yang tergabung dalam Brimob Nusantara. Para personil gabungan TNI Polri itu juga ditempatkan tidak hanya di venue-venue, tetapi juga di beberapa titik yang disiapkan di Kota Timika, seperti di ruas jalan Cendrawasih maupun di perempatan jalan SP2, SP5. Para personil gabungan TNI itu berjaga-jaga di posko yang sudah disediakan. Begitu, Nilo. Baik, disebar di sejumlah titik yang memang sudah dipetakan terlebih dahulu oleh aparat keamanan. Irsul, soal kelompok bersenjata yang beberapa waktu lalu sempat membuat teror di beberapa wilayah. Apa yang kemudian dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menjamin tidak ada ancaman dari mereka? Benar sekali, Milu, untuk menjamin keamanan di wilayah Mimika, salah satu klaster penyelenggara PON ini memang aparat keamanan terus mengantisipasinya dengan mendeteksi segala bentuk ancaman, termasuk melakukan pengamanan di jalur-jalur perlintasan kelompok kriminal bersenjata. Jalur-jalur tersebut diperketat. Mengingat pada tahun lalu, di bulan Maret tepatnya itu sempat terjadi penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata di wilayah Kuala Kencana. Dan di wilayah Kuala Kencana itu nantinya juga akan menjadi salah satu tempat cabang olahraga atletik, yaitu lari maraton, diselenggarakan di sana, sehingga peningkatan pengamanan di wilayah tersebut diperketat, di mana dikelilingi aparat keamanan sudah bersiaga di wilayah tersebut. Begitu, Nilo. Baik, saat ini Papua menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Tentu kita berharap pelaksanaan PON 20 Papua ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV. Tadi ada Irsul Panca Aditra langsung dari Mimika, Papua, dan sebelumnya ada Angga Nuriski langsung dari Jayapura.